Seorang penjual bakpia keliling bertemu dengan putri seorang kolektor seni. Dari aroma kue jalanan hingga lukisan miliaran, cinta mereka terjebak di antara dua dunia yang tak pernah seimbang. Malam di Jogja selalu punya cerita. Di bawah cahaya lampu jalan yang redup, suara lonceng kecil berdenting di stang sepeda tua. Lonceng itu bukan sembarang suara, melainkan tanda hadirnya seorang pemuda sederhana bernama Bima, penjual bakpia keliling yang setiap malam berkeliling gang demi gang untuk mengais rejeki. Bima berusia 24 tahun, tubuhnya kurus dengan kulit legam karena sering terkena panas matahari. Setiap hari, ia bangun sebelum fajar, membantu ibunya menyiapkan adonan bakpia di dapur kecil yang cat dindingnya mulai terkelupas. Ibunya sudah lama sakit-sakitan, sehingga tangan Bimalah yang kini menggantikan kekuatan keluarga. Bakpia yang ia bawa bukan sekadar makanan. Bagi Bima, itu adalah simbol harapan. Harapan agar ia bisa melunasi utang pengobatan ibunya, harapan agar adiknya bisa terus sekolah tanpa harus ikut bekerja di pabrik, dan harapan agar suatu hari ia bisa keluar dari lingkaran kemiskinan yang seperti tidak memberi jalan keluar. Di sisi lain kota, hanya berjarak sekitar 5 km dari gang tempat Bima tinggal, sebuah rumah megah berdiri angkuh. Dindingnya dipenuhi lukisan mahal, lantainya berkilau bagai kaca, dan lampu gantung kristal bergemerlap seolah ingin menyaingi cahaya bintang di langit. Di rumah itu tinggal seorang gadis bernama Aruna, putri seorang kolektor seni ternama yang sering menjadi sorotan media. Aruna hidup di dunia yang sangat berbeda dari Bima. Gadis berusia 22 tahun itu dikelilingi kemewahan sejak kecil. Koleksi ayahnya yang bernilai miliaran membuat rumahnya seperti galeri pribadi. Setiap hari, ia belajar menilai seni, membedakan guratan kuas, dan membaca kisah di balik sebuah lukisan. Namun, di balik semua kemewahan itu, Aruna menyimpan kehampaan. Ia merasa terjebak dalam tembok rumah besar yang penuh lukisan tetapi kosong dari kasih sayang. Pertemuan mereka terjadi tanpa rencana. Malam itu, rantai sepeda Bima putus tepat di depan rumah besar keluarga Aruna. Nafasnya terenah, tangannya kotor oleh minyak rantai, sementara keringat menetes deras di wajahnya. Ia duduk sebentar di pinggir jalan, mencoba memperbaiki sepeda dengan peralatan seadanya. Dari balik pagar tinggi, Aruna yang baru saja selesai menatap sebuah lukisan karya maestro Italia, mendengar suara dentingan rantai dan desah lelah. Rasa penasaran membuatnya melongok keluar. Untuk pertama kalinya, matanya bertemu dengan sosok yang asing, lusuh, tapi entah kenapa terasa begitu nyata. Bima tidak menyadari pandangan itu. Ia sibuk menahan gerobaknya agar tidak terguling, sementara kotak berisi bakpia hampir jatuh berhamburan. Tapi justru disitulah kesan pertama tercipta. Seorang gadis dengan gaun putih sederhana berdiri di balik pagar megah, sementara seorang pemuda dengan tangan kotor berjuang mempertahankan dagangannya. Aruna melihat sekilas label kecil di kotak kayu itu, bakpia Busari, dan aroma manis bakpia hangat yang keluar dari sela penutup membuat perutnya bergetar. Ia tidak pernah mencicipi jajanan jalanan, karena sejak kecil semua makanan dihidangkan oleh chef pribadi keluarga. Namun entah kenapa, malam itu ia ingin tahu bagaimana rasa kue sederhana yang sering disebut orang sebagai makanan rakyat kecil itu. Dengan langkah ragu, ia keluar dari gerbang besar. Bima terkejut, tidak menyangka seorang gadis seanggung itu mendekatinya. Sambil tersenyum sopan, Aruna bertanya dengan suara lembut, "Mas, boleh saya beli bakpia itu?" Bima terdiam sejenak. Ia terbiasa menjual ketukan ojek, ibu rumah tangga atau anak-anak kecil, tapi belum pernah seorang gadis dari rumah megah sekelas itu mendekat dan menawar dagangannya. Dengan suara agak gemetar, ia menjawab, "Tentu Mbak, mau rasa kacang hijau atau keju?" Aruna menahan senyum. Pertanyaan itu sederhana, tapi baginya terasa seperti tawaran masuk ke dunia baru, dunia yang belum pernah ia jamah. Ia mengambil beberapa bakpia, menggenggamnya dengan hati-hati, lalu mengeluarkan selembar uang 100.000. Bima terbelalak, harga sekotak bakpia hanya 20.000. Dengan tergesa ia berkata, "Mbak, ini terlalu banyak, kembaliannya." Namun, Aruna hanya menggelengkan menatap matanya sebentar, lalu berkata lirih,
Tidak apa-apa, anggap saja terima kasih untuk malam ini. Kalimat itu membekas dalam hati Bima. Ada sesuatu dalam tatapan Aruna yang sulit ia jelaskan. Tatapan yang berbeda dari para pelanggan biasanya. Bukan tatapan merendahkan, tapi tatapan seseorang yang benar-benar melihat dirinya, bukan hanya bakpia yang ia jual. Malam itu, setelah Aruna masuk kembali ke rumah megahnya, Bima melanjutkan kayuhan sepedanya dengan perasaan aneh. Ada hangat yang berbeda di dadanya meskipun tubuhnya lelah. Dan di kamar besarnya yang penuh lukisan mahal, Aruna menatap bakpia hangat di tangannya, merasa seperti baru saja membuka pintu kecil menuju dunia yang selama ini tidak pernah ia kenal. Dua dunia yang berbeda, satu dari jalan sepi penuh peluh, dan satu dari istana megah penuh karya seni, mulai bersinggungan. Dan tak ada yang tahu bahwa pertemuan sederhana di depan pagar rumah itu akan mengubah jalan hidup keduanya untuk selamanya. Pagi itu, Bima kembali menjalani rutinitasnya. Seperti biasa, ia membantu ibunya yang sudah lemah menyiapkan adonan bakpia. Aroma manis kacang hijau yang dipanggang perlahan memenuhi dapur sempit yang cat dindingnya mulai mengelupas. Tangan ibunya gemetar saat membentuk bulatan adonan, sehingga Bima harus dengan sabar menuntun dan menggantikannya. "Bi, maaf ya, ibu nggak kuat lagi bikin banyak." Suara lirih itu terdengar serak, penuh rasa bersalah. Bima tersenyum tipis mencoba menenangkan. "Sudah Bu, ibu istirahat saja, biar aku yang lanjut. Yang penting ibu jangan sakit lagi." Hatinya mengeras setiap kali melihat ibunya terbatuk. Sakit itu datang seperti bayangan yang tidak pernah mau pergi. Biaya obat seringkali membuat Bima harus mengurangi modal jualan, bahkan menunda pembayaran uang sekolah adiknya, Sari. Tapi ia tidak pernah mengeluh. Dalam benaknya hanya ada satu tekad, melindungi keluarganya apapun caranya. Hari itu, Bima berangkat lebih siang dari biasanya. Panas matahari sudah cukup terik ketika ia mendorong sepedanya melewati jalan-jalan kecil. Peluh menetes deras, tapi di balik lelah ada semacam semangat baru yang diam-diam tumbuh sejak malam sebelumnya. Bayangan gadis bergaun putih yang membeli bakpia darinya terus muncul di kepalanya. Senyum lembut itu, tatapan yang hangat, dan selembar uang 100.000 yang ia tinggalkan tanpa meminta kembali. Bima tak pernah tahu siapa sebenarnya gadis itu, tapi diam-diam ia berharap bisa bertemu lagi. Meski hanya sekedar untuk mengucapkan terima kasih dengan benar, atau mungkin sekedar untuk memastikan bahwa pertemuan itu bukan sekadar mimpi. Sementara itu, di rumah besar bercat putih yang menyerupai galeri seni, Aruna duduk di depan meja panjang berlapis kain beludru. Di hadapannya tergeletak sebuah lukisan baru yang baru saja datang dari Italia, karya seorang seniman modern yang sedang naik daun. Ayahnya, Pak Darmawan, sedang berbicara panjang lebar dengan kolega bisnisnya tentang nilai investasi lukisan tersebut. Namun, pikiran Aruna melayang ke tempat lain. Ia tidak benar-benar mendengarkan. Sejak semalam, ia terus memikirkan bakpia hangat yang ia cicipi diam-diam di kamarnya. Teksturnya sederhana, manisnya tidak berlebihan, tetapi rasanya membawa kehangatan yang berbeda dari makanan mewah yang selama ini ia makan. Bukan hanya soal rasanya, tapi tentang sosok yang menjualnya. Pemuda itu, dengan baju lusuh dan tangan kotor minyak, ada sesuatu dalam dirinya yang membuat Aruna merasa lebih dekat pada dunia nyata. Dunia yang selama ini hanya ia lihat dari balik kaca mobil atau layar televisi. Aruna jarang keluar rumah tanpa sopir atau pengawal. Hidupnya begitu dikontrol, setiap langkah selalu diawasi. Namun malam itu ia nekat keluar meski hanya sebentar. Dan entah kenapa, ia ingin melakukannya lagi. Ia ingin bertemu lagi dengan pemuda penjual bakpia itu. Beberapa hari berlalu, Bima tetap berjualan seperti biasa, melewati jalan yang sama meski ia sendiri tidak mengerti kenapa. Di hatinya ada perasaan yang membuatnya terus berharap meski ia mencoba menyangkalnya. Baginya, gadis itu terlalu jauh, seperti bintang yang hanya bisa dipandang, tak mungkin digapai. Hingga suatu malam, takdir seolah mengulang kisah. Rantai sepedanya kembali bermasalah, dan sekali lagi hal itu terjadi tepat di depan rumah besar keluarga Aruna. Bima menggerutu kecil setengah putus asa.
Ia jongkok, mencoba memperbaiki rantai dengan tangannya yang sudah penuh noda minyak. Kotak kayu berisi bakpia bergoyang di atas gerobak, nyaris terjatuh. Dari balik jendela, Aruna yang kebetulan sedang melamun tatap bulan, melihat sosok itu lagi. Ia tertegun, ada rasa senang aneh yang merayap di dadanya. Tanpa pikir panjang, ia segera keluar, melewati pintu gerbang besar. "Mas," panggilnya pelan. Bima mendongak. Sesaat ia membeku, tak percaya. Gadis itu lagi, senyum lembut itu lagi. Ia segera berdiri, mencoba merapikan pakaian yang lusuh meski sia-sia. "Mbak," suaranya tercekak. Aruna mendekat, matanya melihat rantai sepeda yang berlumur minyak. "Rantai itu kenapa selalu putus di sini ya?" katanya sambil tertawa kecil. Bima ikut tersenyum, meski wajahnya memerah. Mungkin memang jalannya yang menakdirkan begitu. Ada jeda hening di antara mereka, hening yang justru membuat jantung keduanya berdetak lebih kencang. Aruna kemudian mengeluarkan sebuah botol kecil berisi air mineral dari tangannya. "Minum dulu mas, pasti capek." Bima menerimanya dengan ragu. Jarang sekali ada orang asing, apalagi dari keluarga kaya yang perhatian seperti itu. Saat ia meneguk air, Aruna melihat tangannya yang kotor. Ada luka kecil di jari, mungkin karena sering bekerja tanpa sarung tangan. Hatinya terenyuh. "Mas, bakpianya masih ada?" tanyanya tiba-tiba. Bima mengangguk, lalu membuka kotaknya. Aroma manis kembali menyebar di udara. Aruna tersenyum bahagia seperti anak kecil yang menemukan mainan baru. Ia mengambil beberapa, lalu duduk di pinggir trotoar. Tak peduli meski gaun yang ia kenakan bisa kotor. Bima terkejut melihatnya duduk di situ. "Mbak, jangan duduk di sini, nanti bajunya kotor." Aruna hanya tertawa pelan. "Tidak apa-apa, aku ingin tahu rasanya makan seperti ini, di pinggir jalan." Malam itu, mereka berbicara lebih lama. Tentang bakpia, tentang rutinitas Bima, tentang seni yang disukai Aruna. Dua dunia yang berbeda mulai saling membuka diri. Namun dari balik pagar rumah, seorang mata-mata kecil menyaksikan semua itu. Reni, pembantu rumah tangga yang setia kepada keluarga Aruna, melihat interaksi mereka dengan tatapan curiga. Ia tahu betul betapa kerasnya Pak Darmawan, ayah Aruna. Dan jika sampai tahu putrinya bergaul dengan seorang penjual jalanan, badai besar pasti akan datang. Bagi Aruna, malam itu adalah kebebasan kecil. Ia bisa tertawa, makan jajanan sederhana, dan berbicara dengan seseorang tanpa merasa dinilai. Tapi bagi Bima, malam itu adalah awal dari dilema besar. Di satu sisi, ia merasa hidupnya sedikit lebih berwarna karena Aruna. Di sisi lain, ia tahu garis pemisah antara mereka terlalu lebar. Ketika akhirnya mereka berpisah malam itu, Aruna menatap Bima dengan mata berbinar. "Sampai ketemu lagi ya mas." Dan kata-kata itu terus terenyang di kepala Bima sepanjang jalan pulang. Ia tahu pertemuan itu akan membawa konsekuensi, tapi hatinya sudah terlanjur terpikat pada cahaya yang mungkin akan membakar dirinya sendiri. Hari-hari berlalu dan Jogja tetap setia dengan denyut kehidupannya yang khas. Bima tetap berkeliling dengan sepeda tuanya, lonceng kecil di stangnya berdenting pelan setiap kali ia memasuki gang baru. Tapi ada yang berbeda di dalam dirinya. Ada sesuatu yang membuat setiap kayuhan sepedanya terasa lebih ringan meskipun tubuhnya lelah. Sejak dua pertemuan itu, wajah Aruna seolah menjadi cahaya yang diam-diam ia bawa kemana-mana. Senyumnya, cara gadis itu memegang bakpia dengan hati-hati, bahkan keberaniannya duduk di trotoar tanpa peduli gaun putihnya kotor, semua itu membuat Bima merasa bahwa dunianya yang sederhana tidak sepenuhnya gelap. Ada warna baru yang mulai tumbuh. Namun Bima sadar betul perasaan ini berbahaya. Ia hanyalah tukang bakpia keliling, sementara Aruna adalah putri seorang kolektor seni yang hidupnya dipenuhi kemewahan. Dua dunia yang tidak seharusnya bersinggungan, tapi hati, siapa yang bisa mengendalikannya? Di rumah besar itu, Aruna juga merasakan hal yang sama. Setiap kali menatap lukisan di ruang galeri ayahnya, pikirannya melayang pada pemuda sederhana yang tangannya kotor minyak, namun matanya jujur dan penuh kerja keras. Baginya, Bima bagaikan sebuah sketsa polos di tengah deretan lukisan mahal.
Tidak rumit, tidak mewah, tapi justru menyentuh hatinya dengan cara yang paling nyata. Aruna mulai mencari alasan untuk keluar rumah. Kadang ia pura-pura ingin berjalan-jalan di taman depan, kadang berpura-pura ingin membeli sesuatu di warung dekat gerbang. Semua itu hanya untuk berharap bisa melihat lagi sosok penjual bakpia yang sederhana itu. Dan takdir seolah berpihak. Beberapa kali mereka kembali bertemu, selalu dengan cara yang tidak terduga. Kadang Bima sengaja melambatkan kayuhannya saat melewati jalan besar itu, kadang Aruna sengaja berdiri di pagar seakan sedang menikmati angin malam. Dan setiap kali mata mereka bertemu, ada sesuatu yang bergetar di dada keduanya. Malam itu, mereka kembali duduk di pinggir jalan. Aruna memegang bakpia hangat, sementara Bima bercerita tentang kehidupannya. "Aku sebenarnya tidak ingin jadi penjual bakpia seumur hidup, Mbak," kata Bima lirih sambil menatap tanah. "Tapi keadaan memaksa. Ibu sakit, adikku sekolah, aku harus bertahan. Kadang aku merasa dunia ini tidak adil, Mbak. Ada orang yang bisa beli lukisan miliaran, sementara aku harus berjuang mati-matian hanya untuk beli obat." Aruna terdiam. Kata-kata itu menampar hatinya. Selama ini ia hidup dalam kelimpahan, tanpa pernah tahu betapa beratnya hidup orang lain. Ia menunduk, menahan haru. "Aku juga sering merasa kosong, Mas. Aku dikelilingi banyak hal mahal, tapi rasanya hampa. Semua dikontrol ayahku. Bahkan untuk menentukan teman pun aku tidak bebas. Jadi, saat aku duduk di sini, makan bakpia bersamamu, entah kenapa aku merasa lebih hidup." Mata mereka bertemu, dan dalam keheningan itu, benih rahasia mulai tumbuh. Sebuah rasa yang tak berani mereka namai, tapi makin hari makin kuat. Namun dunia luar tidak bisa sepenuhnya buta. Reni, pembantu rumah tangga yang pernah melihat mereka, kini mulai curiga. Setiap kali Aruna keluar rumah dengan wajah yang lebih cerah, Reni mengamati dengan tatapan penuh tanya. Ia tahu betapa kerasnya Pak Darmawan. Jika sampai ketahuan, bukan hanya Aruna yang akan kena marah, tapi juga pemuda miskin itu bisa bernasib buruk. Sementara itu, di rumah Bima, ibunya mulai curiga karena anaknya sering pulang lebih malam dari biasanya. "Bi, kamu sekarang sering telat pulang. Jangan sampai kamu capek berlebihan. Ingat, badanmu cuma satu," ujar ibunya dengan suara lemah. Bima hanya tersenyum, mencoba menyembunyikan apa yang sebenarnya terjadi. Ia takut ibunya khawatir jika tahu ia dekat dengan seorang gadis kaya. Ia tahu betul jurang perbedaan itu. Malam-malam berikutnya, pertemuan mereka makin sering. Kadang Aruna bercerita tentang lukisan yang ia lihat hari itu, kadang Bima bercerita tentang kenangan kecil bersama adiknya saat masih sekolah dasar. Mereka tertawa bersama, meski dunia mereka sangat berbeda. Tapi semakin lama, rasa itu semakin sulit disembunyikan. Aruna mulai menulis catatan kecil tentang perasaannya di buku harian, sesuatu yang belum pernah ia lakukan sebelumnya. "Aku merasa menemukan warna baru dalam hidupku," tulisnya suatu malam. Bima pun, meski tidak pernah berani mengucapkannya, mulai sering membayangkan bagaimana jika suatu hari ia bisa benar-benar bersama gadis itu. Meski dalam hatinya ia tahu itu hanya mimpi yang terlalu tinggi. Namun benih rahasia itu sudah tumbuh, diam-diam tanpa bisa dihentikan. Dan pada suatu malam, ketika bulan bulat penuh menggantung di langit Jogja, mereka duduk lebih lama dari biasanya. "Mas," suara Aruna pelan, nyaris berbisik, "kalau suatu hari aku tidak bisa lagi keluar rumah seperti ini, kamu masih mau ingat aku?" Bima menatapnya, hatinya bergetar. "Aku akan selalu ingat, bahkan kalau dunia melarangku." Aruna tersenyum, meski ada air bening yang menggantung di matanya. Ia tahu kebahagiaan ini rapuh, sebentar lagi rahasia ini pasti akan terbongkar. Tapi malam itu, mereka memilih untuk menutup mata, membiarkan benih itu tumbuh, meski tahu badai sedang menunggu di depan. Malam-malam Jogja yang biasanya tenang, kini terasa berbeda bagi Bima. Setiap kali ia mendorong sepedanya melewati jalan besar menuju rumah megah bercat putih itu, hatinya berdebar. Pertemuan dengan Aruna sudah menjadi candu. Walau hanya sebentar, walau hanya duduk di trotoar sambil berbagi cerita, bagi Bima itu sudah cukup untuk menghapus lelah seharian.
Namun di balik senyum yang mereka bagi, bayangan ancaman perlahan mendekat. Reni, pembantu rumah yang sering melihat Aruna keluar malam, akhirnya tidak tahan lagi. Ia sudah beberapa kali memperingatkan dalam hati, tapi rasa takut akan kemarahan majikannya lebih besar. Maka, suatu malam, ia memberanikan diri mengintip dari balik pagar lebih lama, memastikan apa yang dilihatnya benar. Dan benar saja, Aruna duduk di trotoar dengan gaun sederhana, tertawa kecil sambil menggigit bakpia, sementara di sampingnya ada Bima, pemuda dengan pakaian lusuh dan sepeda tua. Dua dunia yang seharusnya tak pernah bertemu, kini terlihat begitu dekat. Esok harinya, Reni memberitahu Nyonya Ratna, ibu Aruna. Suara lirihnya penuh ketakutan. "Nyonya, maafkan saya, tapi saya lihat Nona Aruna sering keluar malam bertemu dengan seorang penjual jalanan. Saya takut Pak Darmawan tahu dan marah besar." Nyonya Ratna terdiam, wajahnya pucat. Ia mengenal betul sifat suaminya. Pak Darmawan adalah lelaki keras, ambisius, dan sangat peduli pada citra keluarga. Baginya, putrinya harus bergaul dengan kalangan atas, bukan dengan rakyat jelata. Jika sampai tahu, pasti akan ada badai besar. Namun, takdir memang tidak bisa ditahan. Malam berikutnya, saat Aruna kembali keluar untuk bertemu Bima, kali ini bukan hanya Reni yang melihat. Dari dalam mobil hitam yang baru pulang dari pertemuan bisnis, Pak Darmawan duduk dengan tatapan tajam. Mobilnya berhenti tepat di depan pagar. Dari kaca jendela, ia melihat putrinya duduk di trotoar, tertawa bersama seorang pemuda lusuh. Darahnya mendidih. "Aruna!" Suaranya menggema keras. Aruna terkejut, tubuhnya menegang, wajahnya pucat seketika. Bima juga ikut kaku, jantungnya berdegup liar seperti hendak pecah. Pak Darmawan keluar dari mobil, langkahnya berat dan penuh amarah. Matanya menatap tajam ke arah Bima, seolah hendak menelannya hidup-hidup. "Siapa kau? Berani-beraninya mendekati putriku." Bima berdiri, gemetar. Ia mencoba menjelaskan, "Pak, saya hanya..." "Diam!" bentak Pak Darmawan. Suaranya seperti petir yang membelah malam. "Dasar pemuda miskin, apa kau pikir kau pantas duduk di sini dengan anakku?" Aruna mencoba menahan. "Ayah, jangan, dia tidak salah, aku yang..." Tapi kata-katanya terputus oleh tatapan dingin ayahnya. "Masuk ke dalam Aruna, sekarang juga." Air mata mulai menggenang di mata Aruna. Ia menatap Bima dengan putus asa, seolah ingin meminta maaf tanpa kata. Dengan langkah berat, ia masuk kembali ke rumah megah itu, meninggalkan Bima yang masih berdiri terpaku. Pak Darmawan mendekat ke arah Bima, wajahnya penuh kebencian. "Dengar baik-baik anak muda, jangan pernah lagi kau dekati putriku. Dunia kita berbeda, kau hanyalah penjual jalanan. Jika aku lihat kau berani muncul lagi di sini, kau akan menyesal." Kata-kata itu menusuk hati Bima seperti pisau. Ia menunduk, tak berani melawan. Tubuhnya gemetar, bukan karena takut kehilangan dirinya, tapi karena takut Aruna akan semakin tertekan. Malam itu, Bima pulang dengan langkah gontai. Sepedanya ia dorong pelan, seolah tak lagi punya tenaga. Di sepanjang jalan, pikirannya dipenuhi wajah Aruna yang menangis. Di kamarnya, Aruna berbaring dengan wajah basah oleh air mata, hatinya hancur. Ia merasa seperti burung yang dipaksa kembali ke dalam sangkar emas. Ia ingin melawan, tapi bayangan kemarahan ayahnya membuatnya tercekik. Hari-hari berikutnya, Aruna dijaga lebih ketat. Pak Darmawan memerintahkan supir dan satpam rumah untuk memastikan putrinya tidak keluar malam lagi. Bahkan, ponsel Aruna pun dibatasi, setiap geraknya diawasi. Bima, di sisi lain, mencoba tetap berjualan, tapi semangatnya hilang. Setiap kali melewati jalan besar itu, ia tak lagi berhenti. Hatinya sakit, tapi ia tahu jika ia memaksa, bukan hanya dirinya saja yang akan celaka, tapi juga Aruna. Namun, rasa rindu tidak bisa begitu saja dipadamkan. Aruna, di tengah penjagaan ketat, mencoba mencari cara. Ia menulis sebuah catatan kecil di kertas, lalu menyuruh Reni diam-diam meletakkannya di bawah gerobak bakpia Bima saat berbelanja untuk dapur. "Mas Bima, jangan menyerah. Aku tidak ingin semua ini berakhir. Jika kau masih mau bertemu, datanglah ke taman kota pada malam minggu. Aku akan cari cara untuk keluar." Ketika membaca catatan itu, hati Bima bergetar. Ia tahu itu beresiko besar, tapi ia juga tahu rasa ini tidak bisa ia abaikan.
Malam minggu itu pun tiba. Dengan hati-hati, Aruna berhasil keluar dengan alasan ingin menghadiri acara seni bersama temannya. Supir yang menjemput tidak menyadari ia turun lebih awal di taman kota. Bima sudah menunggu, duduk di bangku tua di bawah pohon beringin besar. Ketika melihat Aruna datang, matanya langsung berbinar, meski sekaligus diliputi rasa takut. "Aruna!" Suaranya lirih, hampir pecah. Aruna langsung berlari kecil dan duduk di sampingnya. Air matanya menetes begitu saja. "Mas, aku takut kehilanganmu. Aku tidak peduli kata ayah. Aku hanya tahu aku ingin tetap bertemu denganmu." Bima menggenggam tangannya erat. "Aku juga Aruna, tapi dunia kita terlalu jauh berbeda. Aku tidak ingin kau menderita karena aku." Aruna menggeleng keras, air matanya jatuh membasahi tangannya sendiri. "Tidak, Mas, justru bersamamu aku merasa hidup. Aku tidak peduli dunia berkata apa." Dalam keheningan malam itu, dua hati yang terluka saling berpegangan. Mereka tahu jalan ini tidak mudah. Mereka tahu rahasia ini sudah terbongkar, dan mereka tahu badai yang lebih besar pasti akan datang. Tapi di antara semua ketakutan itu, ada cinta yang tumbuh semakin kuat. Cinta yang membuat mereka berani menantang batas dunia yang berbeda. Malam di taman kota itu menjadi saksi janji bisu antara Aruna dan Bima. Dua hati yang terluka mencoba saling menguatkan, meski dunia di sekeliling mereka menolak. Namun kenyataan tidak bisa mereka hindari. Rahasia yang sudah terbongkar hanya menunggu waktu untuk meledak menjadi badai besar. Keesokan harinya, rumah megah keluarga Aruna dipenuhi ketegangan. Pak Darmawan duduk di ruang tamu dengan wajah gelap. Seorang kolega bisnis datang membicarakan pameran seni internasional yang akan diadakan bulan depan. Namun pikirannya tidak tenang. Bayangan putrinya duduk bersama pemuda miskin itu terus mengganggu. Baginya, nama baik dan harga diri jauh lebih penting dari sekedar perasaan seorang anak gadis. Ia adalah pengusaha seni ternama, dihormati banyak orang. Bagaimana mungkin putrinya bergaul dengan penjual jalanan? Itu adalah aib yang bisa mencoreng reputasi keluarga. Aruna di kamarnya berusaha menahan tangis. Ia tidak bisa keluar, pintunya kini lebih sering terkunci. Ibunya mencoba menenangkannya, namun ia tahu ibunya pun tak berani melawan keputusan ayahnya. "Aruna, dengarkan ibu," ucap Nyonya Ratna lirih sambil memegang tangan putrinya. "Ayahmu memang keras, tapi itu semua demi kebaikanmu. Jangan melawan, ibu tidak ingin kamu makin disakiti." Namun Aruna menatap ibunya dengan mata penuh luka. "Bu, apa kebaikan itu artinya aku harus hidup seperti boneka? Apa artinya semua lukisan, semua kemewahan, kalau hatiku sendiri terpenjara? Aku tidak ingin kaya, kalau artinya aku tidak bisa memilih siapa yang aku cintai." Nyonya Atna terdiam, air matanya menetes. Dalam hati, ia tahu anaknya benar, tapi ia juga tahu betapa keras dan dinginnya suaminya. Di sisi lain, Bima juga tidak bisa tenang. Sejak pertemuan terakhir di taman kota, ia sadar betul bahwa hubungan ini tidak akan dibiarkan begitu saja. Ia takut, tapi ia juga tidak ingin menyerah. Malam itu, ia duduk di dapur kecil bersama ibunya. Sari, adiknya, sudah tertidur. Lampu temaram membuat bayangan wajah ibunya terlihat semakin lemah. "Bi," ucap ibunya pelan, "ibu dengar kabar, kamu dekat dengan anak orang kaya itu. Apa benar?" Bima terkejut, ia terdiam cukup lama sebelum akhirnya mengangguk. "Iya Bu, aku tidak bisa bohong, namanya Aruna. Dia baik Bu, beda dengan orang-orang kaya yang biasanya meremehkan, dia tulus." Ibunya menarik nafas berat. "Nak, ibu tidak meragukan kebaikan hatinya, tapi kamu harus sadar, dunia kalian berbeda. Ibu takut kamu akan terluka. Orang kaya, mereka bisa membeli segalanya, bahkan memisahkanmu dari orang yang kamu sayang." Bima menunduk, kata-kata itu menusuk hatinya, tapi ia juga tahu kali ini perasaannya tidak main-main. "Bu, aku tahu aku miskin, aku tahu aku tidak punya apa-apa, tapi aku juga punya harga diri. Aku
Aku tidak mau menyerah hanya karena dunia bilang aku tidak pantas. Kalimat itu membuat ibunya terdiam lama. Dalam hati, ia bangga dengan anaknya yang tegar, tapi sekaligus ia merasa takut karena ia tahu betapa kerasnya kehidupan ketika seorang miskin berani melawan tembok orang kaya. Beberapa hari kemudian, peringatan itu datang dengan nyata. Seorang pria berbadan besar datang ke gang kecil tempat Bima tinggal. Wajahnya kasar, tatapannya tajam. Ia membawa pesan langsung dari Pak Darmawan. "Jauhi Nona Aruna," katanya dingin sambil meletakkan amplop coklat di atas meja Bima. "Ini uang, lebih dari cukup untuk hidupmu setahun. Anggap saja bayaran untuk menghilang dari hidupnya." Bima tertegun, tangannya gemetar menatap amplop itu. Ada rasa marah, ada rasa hina, seolah seluruh perjuangannya, seluruh harga dirinya diremehkan hanya dengan selembar amplop. Ia menatap pria itu dengan sorot mata penuh perlawanan. "Tolong sampaikan pada tuanmu, aku bukan laki-laki yang bisa dibeli. Aku jual bakpia untuk hidup, bukan untuk menjual harga diri." Pria itu terkekak sinis. "Kau berani, jangan salahkan kami kalau hidupmu makin susah setelah ini." Setelah pria itu pergi, Bima duduk lama menatap amplop yang masih tergeletak di meja. Hatinya bergejolak. Ia bisa saja menerima, melunasi semua utang, membeli obat untuk ibunya, dan membuat hidup lebih mudah. Tapi ia tahu, itu berarti mengkhianati dirinya sendiri. Di rumah besar, Aruna diam-diam mendengar kabar dari Reni bahwa ayahnya sudah mulai bergerak. Ia panik. Malam itu, ia kembali menulis catatan kecil, menitipkannya pada Reni agar sampai ke tangan Bima. "Mas Bima, jangan pernah takut, jangan menyerah. Aku tahu ayah akan semakin keras, tapi aku percaya pada kita. Aku tidak peduli dunia berkata apa, selama Mas masih percaya, aku juga akan tetap bertahan." Ketika membaca catatan itu, mata Bima berkaca-kaca. Ia menggenggam kertas itu erat-erat, seolah itu adalah satu-satunya kekuatan yang ia punya. Hari-hari berikutnya menjadi semakin sulit. Para preman bayaran mulai mengawasi gerak-gerik Bima. Kadang dagangannya diusir dari gang, kadang sepedanya diganggu. Namun ia tidak menyerah. Ia tetap berjualan, tetap berkeliling, meski tubuhnya penuh lelah dan hati penuh luka. Aruna, di balik jeruji rumah mewahnya, semakin tertekan. Ia merasa ayahnya tidak hanya mengambil kebebasannya, tapi juga hendak menghancurkan satu-satunya hal yang membuatnya merasa hidup. Hingga suatu malam, keberanian itu muncul. Aruna nekat keluar rumah lagi, kali ini lebih jauh dari biasanya. Ia bertemu Bima di pinggir kota, di sebuah jembatan kecil yang sepi. "Mas," suaranya bergetar, matanya basah. "Aku tidak tahan lagi, aku tidak mau hidup seperti ini. Jika harus memilih, aku lebih memilih miskin bersamamu daripada kaya tapi terpenjara." Bima terdiam, hatinya bergetar hebat. Ia tahu kata-kata itu bukan sekedar emosi, tapi sebuah keputusan. Namun ia juga tahu konsekuensinya bisa sangat besar. Ia memegang kedua tangan Aruna erat-erat. "Aruna, aku tidak mau kau kehilangan segalanya hanya karena aku, tapi aku juga tidak bisa berpura-pura tidak mencintaimu. Jika kau yakin, aku akan berjuang, walau harus melawan dunia." Mata mereka bertemu dalam keheningan malam, dan dalam tatapan itu tersimpan janji yang lebih kuat dari apapun. Mereka tidak akan menyerah, meski harga diri, keluarga, bahkan hidup mereka sendiri dipertaruhkan. Hidup Bima berubah sejak amplop coklat itu ia tolak. Dunia terasa semakin sempit. Preman-preman bayaran Pak Darmawan kini lebih sering mengganggunya. Beberapa kali dagangannya diacak-acak, bakpia dilempar ke jalan, bahkan sepedanya ditendang hingga jatuh. Namun Bima tetap tegak. Dengan sabar ia memunguti bakpia yang berserakan, membersihkan gerobaknya, lalu kembali berjualan. Rasa sakit dan marah ia telan bulat-bulat. Hanya satu yang membuatnya bertahan, ingatan pada tatapan Aruna, pada janji yang mereka genggam di bawah jembatan malam itu. Di rumah besar, Aruna semakin terkurun. Pak Darmawan memperketat penjagaan. Sopir dan satpam dilarang membiarkan Aruna keluar tanpa izin, bahkan ponselnya disita. Seolah-olah ia hanyalah burung dalam sangkar emas. Tapi Aruna tidak menyerah.
Dengan kecerdikan kecilnya, ia berhasil menyelipkan surat lagi melalui Reni. Surat yang singkat tapi syarat makna. Mas, aku dengar mereka menyakitimu. Hatiku hancur, tapi tolong jangan berhenti. Aku akan mencari jalan. Aku percaya cinta kita akan lebih kuat dari semua ini. Bima membaca surat itu di bawah lampu jalan yang redup. Air matanya jatuh tanpa ia sadari. Ia meremas kertas itu seolah menggenggam kekuatan dari kata-kata Aruna. Namun kekerasan yang ia alami semakin menjadi. Suatu malam, saat ia pulang lebih larut dari biasanya, 3 orang pria menghadangnya di gang sepi. "Masih berani jualan, hah?" Salah satu dari mereka mendorong bahunya keras. Bima terhuyung tapi tetap berdiri. "Aku cuma cari nafkah, jangan ganggu aku." Pria itu tertawa sinis. "Nafkah atau cari perhatian anak majikan kami?" Sebelum sempat ia menjawab, pukulan mendarat di wajahnya. Darah segar mengalir dari bibirnya. Bima berusaha melawan, tapi jumlah mereka terlalu banyak. Tendangan dan pukulan menghujani tubuhnya, hingga ia jatuh tersungkur di tanah. Gerobaknya terbalik, bakpia berserakan ke jalan berdebu. Lonceng kecil di stang sepedanya berbunyi lirih seperti jeritan pilu yang tak terdengar. Salah satu preman berbisik dingin di telinganya. "Ingat baik-baik, kalau kau masih berani muncul lagi, nyawamu taruhannya." Lalu mereka pergi, meninggalkan Bima tergeletak di tanah, tubuh penuh luka. Malam itu, Bima pulang dengan tubuh gemetar. Ibunya terbangun melihat wajah anaknya lebam-lebam, bibirnya pecah, tangisnya pecah. "Ya Allah, Bi, apa yang mereka lakukan padamu?" Bima berusaha tersenyum meski sakitnya perih. "Tidak apa-apa, Bu, aku masih kuat. Yang penting aku tidak menyerah." Namun jauh di dalam hatinya, ia tahu luka ini bukan sekedar di tubuh. Ada luka yang jauh lebih dalam, luka pada harga dirinya sebagai manusia miskin yang dianggap tidak pantas. Sementara itu, Aruna yang mendengar kabar dari Reni langsung menangis. Ia merasa bersalah seolah semua penderitaan itu terjadi karena dirinya. Malam itu ia berdoa lama di kamarnya, berharap ada jalan agar cintanya tidak harus dibayar dengan darah orang yang ia sayangi. Hari-hari berikutnya menjadi lebih berat. Bima tidak bisa berjualan selama beberapa hari karena tubuhnya masih sakit. Ia hanya berbaring di rumah, sementara ibunya dengan segala kelemahannya mencoba merawatnya. Tapi meski sakit, Bima tidak patah semangat. Ia mulai memikirkan cara untuk melawan, bukan dengan kekerasan, tapi dengan keberanian. Ia sadar ia tidak punya harta atau kekuatan, tapi ia punya sesuatu yang lebih berharga, kebenaran. Suatu sore, dengan tubuh yang masih terasa perih, ia nekat mendatangi rumah megah Pak Darmawan. Gerbang tinggi itu menjulang di depannya, dijaga satpam yang segera menghadangnya. "Mau apa kau?" bentak satpam itu. Bima menatap lurus. Meski tubuhnya masih penuh luka, matanya menyala dengan keberanian. "Aku ingin bicara dengan Pak Darmawan. Katakan padanya, ini soal harga diri." Satpam itu hendak mengusirnya, tapi suara keras terdengar dari dalam. Pak Darmawan keluar, wajahnya langsung merah saat melihat Bima berdiri di depan rumahnya. "Kau lagi?" Suaranya menggelegar. "Belum cukup kau dihajar, apa kau tidak tahu diri?" Bima menahan nafas lalu menjawab dengan suara serak tapi tegas. "Pak, aku memang miskin. Aku tidak punya apa-apa, tapi aku juga manusia. Jangan hina aku seakan aku sampah. Aku hanya mencintai putri Bapak dengan tulus. Kalau itu salah, biar aku yang menanggung. Tapi jangan bawa-bawa harga diriku." Kata-kata itu membuat suasana hening sesaat. Bahkan satpam yang berdiri di samping terdiam, tak menyangka pemuda lusuh itu berani bicara seperti itu. Pak Darmawan tertawa sinis meski dalam hatinya ia sedikit terkejut dengan keberanian itu. Cinta tidak bisa mengisi perut, cinta tidak bisa membeli lukisan, cinta tidak bisa mengangkat derajatmu. Jangan pernah mimpi, Nak, putriku hanya pantas untuk orang selevel dengannya, bukan untuk tukang bakpia sepertimu. Bima menatapnya lurus, matanya berkilat. Kalau cinta harus diukur dengan harta, maka dunia ini sudah mati, Pak. Aku tidak bisa menjanjikan kekayaan, tapi aku bisa menjanjikan hati yang setia, dan itu tidak bisa dibeli dengan uang berapapun. Pak Darmawan semakin murka. "Cukup, jangan pernah muncul lagi di depan rumahku, atau aku pastikan hidupmu hancur." Dengan langkah berat, Bima pergi.
Tubuhnya masih sakit, tapi hatinya justru semakin kuat. Ia tahu melawan orang kaya seperti Pak Darmawan bukan hal mudah. Tapi ia juga tahu harga dirinya sebagai manusia tidak bisa dipatahkan hanya dengan ancaman. Di balik jendela lantai 2, Aruna menyaksikan semuanya dengan mata basah. Ia ingin berteriak, ingin berlari ke arah Bima, tapi tubuhnya terkunci oleh rasa takut. Namun hatinya semakin yakin, cinta ini bukan lagi sekedar perasaan, tapi sebuah perlawanan. Malam itu, di kamar kecilnya, Bima menatap langit-langit dengan tubuh penuh nyeri. Ia tahu luka ini akan meninggalkan bekas, tapi ia juga tahu luka inilah yang menjadi bukti perjuangan cintanya. Dan di kamar megahnya, Aruna menatap langit malam dari balik kaca, menggenggam erat buku hariannya. Ia menulis satu kalimat yang bergetar di tangannya. Cinta ini mungkin berdarah, tapi justru di dalam luka, aku menemukan arti hidup yang sesungguhnya. Jogja malam itu diguyur hujan deras. Jalan-jalan basah, cahaya lampu jalan memantul di aspal seperti kilauan kaca pecah. Bima mendorong sepedanya pelan, tubuhnya masih dipenuhi luka dari perkelahian beberapa hari lalu. Gerobak kayu kecilnya tertutup terpal plastik seadanya. Bakpia hangat yang ia buat bersama ibunya bergetar setiap kali roda sepeda melewati jalan berlubang. Namun di dadanya ada sesuatu yang jauh lebih berat dari sekedar luka fisik. Rasa rindu yang mengikat, rasa takut kehilangan, dan rasa marah karena dunia memperlakukan cinta seperti barang murah yang bisa dibeli dengan uang. Di rumah megah yang berdiri angkuh di ujung jalan, Aruna terkurung di balik jendela besar. Hujan mengetuk kaca seperti 1000 jari yang resah. Air matanya jatuh bercampur dengan bayangan lampu yang temaram. Sejak pertemuan terakhir, ia tidak lagi diizinkan keluar rumah. Ayahnya benar-benar mengurungnya, bahkan memutus semua akses untuk berhubungan dengan Bima. Namun Hatu tidak bisa dipenjara. Malam itu, Aruna nekat. Ia mengenakan jaket tipis, menyelinap keluar melalui pintu belakang dengan bantuan Reni. Meski hujan deras, ia berlari tanpa peduli, menyusuri jalan becek, berharap bisa menemukan Bima. Takdir mempertemukan mereka di bawah jembatan tua, tempat yang pernah menjadi saksi janji mereka. Bima terkejut melihat sosok itu berlari ke arahnya, wajah pucat dengan rambut basah menempel di pipi. "Aruna!" serunya, berlari menghampiri. Aruna langsung memeluknya erat. Air matanya bercampur dengan air hujan. "Mas, aku tidak kuat lagi. Ayah mengurungku, memutus semua jalan. Aku takut tidak akan pernah bisa melihatmu lagi." Bima terdiam, tubuhnya gemetar memeluk Aruna. "Aku juga takut kehilanganmu, Aruna. Tapi aku tidak tahu harus bagaimana. Mereka lebih kuat, dunia ini terlalu kejam untuk orang seperti aku." Aruna menatapnya dengan mata yang penuh tekad. "Kalau begitu, kita harus membuat jalan kita sendiri. Aku tidak peduli lagi, Mas. Aku rela meninggalkan semua kemewahan, semua lukisan, semua harta. Aku hanya ingin hidup bersamamu meski sederhana." Kata-kata itu membuat dada Bima sesak. Ia tahu Aruna tulus, tapi ia juga tahu pilihan itu bukan tanpa konsekuensi. "Aruna, kalau kau meninggalkan keluargamu, kau akan kehilangan segalanya. Hidupku keras, kau tidak terbiasa. Aku takut kau akan menderita." Aruna menggenggam tangannya erat, matanya berkilau di bawah hujan. "Mas, penderitaan terburuk bukanlah hidup miskin. Penderitaan terburuk adalah hidup tanpa orang yang kau cintai." Malam itu, mereka membuat keputusan yang akan mengubah segalanya. Mereka akan pergi, meninggalkan Jogja, meninggalkan kemewahan, meninggalkan semua luka yang ditorehkan oleh perbedaan dunia mereka. Namun takdir kembali kejam. Saat mereka bersiap meninggalkan jembatan itu, beberapa mobil hitam berhenti mendadak. Lampu sorot menyinari tubuh mereka yang basah kuyup. Dari dalam mobil, Pak Darmawan keluar, diikuti beberapa pria berbadan besar. "Aruna!" Suaranya menggelegar menembus hujan. "Apa yang kau lakukan di sini?" Aruna terkejut, tubuhnya gemetar, namun kali ini ia tidak mundur. Ia berdiri di samping Bima, menggenggam tangannya erat-erat. "Ayah, aku tidak mau lagi di penjara. Aku mencintainya.
dan aku tidak akan melepaskannya. Pak Darmawan terdiam sesaat, wajahnya memerah karena amarah, matanya menatap Bima dengan benci. "Kau, beraninya kau membawa anakku lari?" Bima menatap lurus, meski tubuhnya masih lemah. "Aku tidak membawa siapa-siapa, Pak. Aruna yang memilih datang padaku. Aku hanya mencintainya, tulus. Aku tahu aku miskin, aku tahu aku bukan siapa-siapa, tapi perasaan ini tidak bisa kau beli dengan uang atau kekuasaanmu." Pak Darmawan mengangkat tangannya, memberi isyarat. Dua orang pria berbadan besar maju, hendak menarik Aruna. Namun Aruna berteriak keras, memeluk Bima erat. "Jangan, aku tidak mau. Aku lebih memilih mati daripada kembali ke rumah itu tanpa dia." Suasana kacau, pria-pria itu memaksa menarik Aruna, sementara Bima berusaha melindunginya dengan tubuh yang sudah penuh luka. Pukulan kembali mendarat di wajah dan tubuhnya, tapi kali ini ia tidak menyerah. Ia bertahan meski darah bercampur dengan air hujan demi melindungi gadis yang ia cintai. Aruna menjerit histeris, air matanya bercampur dengan hujan. "Mas Bima, jangan lepaskan aku, jangan." Namun jumlah mereka terlalu banyak. Bima dipukul hingga jatuh, tubuhnya tergeletar di tanah becek, darahnya mengalir di antara genangan hujan. Aruna berusaha meraih tangannya, tapi ditarik paksa ke arah mobil. "Mas, aku tidak mau tanpamu." Dengan sisa tenaga, Bima merangkak, tangannya berusaha meraih tangan Aruna. Mata mereka bertemu, penuh cinta, penuh luka. "Aruna," suara Bima lirih, nyaris tenggelam oleh suara hujan. "Jangan pernah menyerah, aku akan selalu mencintaimu." Lalu tubuhnya jatuh lemah di tanah, tak bergerak. Aruna menjerit, tangisnya menggema di bawah jembatan. "Mas Bima!" Pak Darmawan menatap dingin, meski matanya sedikit bergetar. Ia menarik putrinya ke dalam mobil, sementara hujan terus turun, menutupi darah dan air mata yang bercampur di jalan. Hari-hari setelah itu, nama Bima hanya tinggal kenangan di hati Aruna. Pak Darmawan membawa Aruna ke luar negeri, menjauhkannya dari segala hal yang bisa mengingatkan pada pemuda Bakpia itu. Namun di hati Aruna, cinta itu tidak pernah mati. Setiap kali ia melihat lukisan mahal, ia hanya teringat pada senyum sederhana pemuda lusuh yang mengajarinya arti cinta sejati. Dan di gang kecil Jogja, lonceng kecil di sepeda tua Bima tak pernah lagi berbunyi. Namun aroma bakpia yang dulu ia jual, kini menjadi legenda kecil di antara orang-orang. Mereka bercerita tentang seorang pemuda miskin yang berani melawan dunia demi cinta, meski harus berakhir dengan luka. Cinta itu mungkin dipisahkan oleh kekuasaan dan harta, namun jejaknya akan selalu hidup, karena cinta sejati meski tak selalu dimenangkan, akan selalu dikenang.